Aku nyebutnya sih Tante Jepang, Bang. Tante Jepang. Tanya tentang Jepang. Buset. Ini Tante Jepang episode kedua bersama Bang Mali. Keren. Oh nih, mungkin ini yang ditunggu sahabat-sahabat sekalian. Yap. Gajinya Tokutei Gino berapa? Minum. Oke guys, kembali lagi bersama Joshua Siregar dan di sini ada teman kita, namanya perkenalkan Bang. Nama saya Made dari Yogyakarta. Mas. Jadi kita malam ini mau tanya-tanya seputar tentang Tokutei Gino. Ya, abang sekarang Tokutei Gino toh? Ya, sama seperti. Ya, sama. Sebetulnya kita sama, tapi kan mungkin kan nanya diri sendiri. Jadi kita nanya teman kita aja, gimana proses keberangkatan dia jadi Tokutei Gino. Kita langsung aja lah ya, biar nggak panjang kali lebar toh. Luas nama. Luas Apa? panjang kali lebar. Bisa aja gue. Jadi Bang, kapan pertama kali Abang ke Jepang? Pertama kali saya ke Jepang tahun 2015. Itu pun waktu Kensusei. Kensusei itu apa itu Bang? Kensusei magang, Mas. Magang ke Jepang lagi. Iya, Bang, magang. Ya? Semi kerja gitulah. Jadi buat orang-orang yang atau kawan-kawan yang ada di Indonesia yang pengen ke Jepang, itu bisa dengan program magang ke Jepang atau Kensusei ya Bang ya? Ya. Kensusei sama Jisusei bedanya apa Bang? Sama aja sih, cuman kalau pemahaman sebagian besar ya, kalau Kensusei itu bekerja sambil belajar gitu ya? Iya, sama aja sih. Sama aja. Kalau sekarang kan belajar sambil bekerja. Ya, kalau sekarang kan lebih ke ini ya, Gino Jisusei gitu ya. Oh, Gino Jisusei. Ya. Artinya apa itu Bang? Pelatihan kerja praktek tertentu kalau nggak salah. Training ya. Teknik. Semacam training ya. Iya. Jadi waktu Kensusei itu dari mana Bang? Dari Jogja Bang? Pertama Kensusei maksudnya gimana ini? Pertama kali Kensusei itu LPK-nya dari mana? Tesnya untuk berangkat ke ini? Kalau ngomongin soal LPK mendingan kita jangan ngomongin soal LPK. Kita siap. Soalnya kan sebuah lembaga atau yayasan itu belum tentu bisa untuk dijadikan patokan gitu. Betul. Jadi terserah teman-teman nanti milih jalan yang di mana gitu. LPK itu bukan jadi patokan ya untuk keberangkatan ya Bang ya. Betul. Bukan jaminan. Jadi kalau nanya LPK memang nggak semua bisa berangkat dari LPK tertentu. Kadang ada juga yang gagal tuh. Iya, semua tuh tergantung kepada diri masing-masing. Tapi yang pasti bukan dari IM Jepang Bang ya. Ya bukan, saya ikutnya swasta dulu. Swasta, ya. Tapi sebelum ke swasta, pernah dulu targetnya ingin ikut M, karena kan di sana kan kalau kita selesai magang kan kita masih lumayan lah dapat pesangon gitu kan dari negara. Iya. Sama. Cuman ya mau nggak mau jalannya saya harus, ternyata jodohnya harus lewat swasta. Yalah, yang mana aja yang penting berangkat. Yang penting sampai sini kerja. Tujuan kita dapat. Gitu. Ya betul. Kalau boleh tahu Bang, dulu biayanya biar kawan-kawan pada tahu, swasta itu berapaan Bang? Aduh, kalau biaya itu juga macam-macam ya. Kalau ngomongin kayak gitu kan kembali lagi kita ke lembaga tertentu. Ya, lembaga yang penyalur tenaga kerja seperti itu kan. Itu macam-macam Mas. Beda-beda. Macam-macam Bang. Beda-beda. Jadi untuk yang nggak bisa patokan biaya, nggak patokan, tapi itu biasanya berkisar sekitar antara 20 ke 40 gitu lah Bang ya. Tergantung lembaganya sih. 20-40. Aku pastinya nggak tahu ya Mas ya. Pokoknya setahu saya itu beda-beda kayaknya. Tapi biaya juga bukan jaminan jadi berangkat. Iya. Yang penting semangat aja cari LPK yang terjamin dan yang pasti hati-hati. Iya Bang ya. Iya. Terus Bang di Jepang kerjanya apa Bang? Di Jepang saya kerjanya di pabrik manufaktur. Bagian apa itu Bang? Bagian pembuatan cover alat berat. Alat berat semacam bulldozer, terus kayak eskavator seperti itu. Iya. Posisinya di mana di Jepang Bang? Saya ada di Osaka ya. Iya. Jadi tahun berapa pulang dari Jepang Bang? Pertama kali pulang dari Jepang habis Kensusei lah. Saya kan di Jepang kan 3 tahun tuh. Kalau dihitung dari kedatangan 2015 sampai selesai magang itu pulang tahun 2018.
Iya ya, pulang 2018. Terus kembali lagi ke sini tahun 2019. 19 ya. Iyalah 2019. Iya kita ya. Bulan 10 ya. Iya bulan 10. Oh iya. Jadi iya, kita iya. kembali Tokute Gino itu tahun 2019 bulan 10. Oh iya. Ya. Setahun 1 bulan. Jadi sekarang kita tanya tentang Tokute-nya ini. Dulu pas pengurusan Tokute apa aja yang Abang persiapkan? Sebenarnya Dari sih Indonesia ya, dari Indonesia. Dari Indonesia sebenarnya kan dulu kan memang ini ya Mas ya. Mas apa Bang nih? Bang, terserah deh. Apa Sono Mama Joshua? Sono Mama, Bang Joshua atau apa deh. Jadi gini. Bro. Oke bro. Jadi gini, jangan gitu lah. Joshua aja ya. Oh iya ya, udah cidem lagi. Iya. Jadi gini, waktu itu kan visa Tokute Gino kan bener-bener awal Masih dikeluarkan oleh pihak pemerintah Jepang kan untuk menutupi kekurangan pekerja. Dari situ kan kalau ex Kensuke, ex magang Jepang yang udah 3 tahun atau yang 5 tahun itu mau kembali lagi itu kan ini dalam konteks kita kembali ke perusahaan yang sama ya di waktu kita magang tersebut gitu. waktu kita Kensuse lah gitu ya. Ya itu nggak dibutuhkan apa-apa sih. Yang penting perusahaan oke, udah mau ngurusin dokumen kita. Ya udah kita tinggal di Indonesia itu PR-nya cuman ini. Apa yang dipersiapkan itu, Bang? Apa yang dipersiapkan itu adalah yang penting yang pertama paspor kita harus hidup. Paspor. Yang kedua Paspor harus hidup. ya, yang kedua setelah kita udah resmi dinyatakan lolos, kita kan itu nanti nunggu waktu dulu untuk dikirimin namanya eligibility, certificate of. Tapi kayaknya sebelum eligibility. dapat eligibility kita diminta persyaratan itu kalau nggak salah. Apa itu? Medical waktu itu bukan? Belum. Oh, Kayaknya medical. Iya, sebelum eligibility turun kita kan medical. Nggak perlu itu Mas. Sama Itu medical kalau nggak salah kita hanya untuk visa apa EKTLN. Kayaknya enggak dah. Iya. Kayaknya Nggak perlu. Enggak deh. Seingatku itu sebelum eligibility turun kan kita di Indonesia kan tanda tangan kontrak tuh. Ya. Terus tanda tangan kontrak disuruh medical. Medicalnya kita kirim ke Karawang. Terus berkasnya dibawa ke Jepang. Terus kata eligibility turun. Kayaknya persyaratan untuk mengurus eligibility itu butuh surat medical dari Indonesia waktu itu. Kayaknya itu dah. Seingatku deh. Masa sih? Jadi medical itu sama tanda tangan kontrak kita yang di Karawang waktu itu. Jadi kami tanda tangan kontraknya waktu itu di Karawang gitu ya. Kok nggak ingat? Ingat. Habis kita tanda tangan kontrak kan disuruh itu medical. Itulah waktu itu aku masih di Jakarta posisi kan. Langsung medical aku hari itu juga. Berkasnya langsung aku kirim ke Karawang. Oh, Jadi berkasnya itu dibawa ke Jepang. kok kayak beda ya sama saya Mas? Kita sama lah kayaknya. Enggak begitu sih. Seingatku begitu. Aku soalnya ini Mas, medical check up. Apa karena bentar deh. Iya loh deh, seingatku ya. Soalnya yang ku ingat pasti aku masih di Jakarta posisi sebelum aku pulang ke Medan daripada pengiriman berkas medikalku lama dari Medan. Jadi aku medicalnya di Jakarta waktu itu. Habis kita tanda tangan kontrak, besoknya aku langsung medical di Jakarta. Hasil medicalnya aku kirim ke Karawang langsung hari itu juga. Nah besoknya aku pulang ke Medan. Karena kalau aku medicalnya di Medan nanti kelamaan nunggu berkasnya tuh. Oh, sebenarnya iya. intinya yang perlu disiapkan berarti medical check up. Sama. Yang penting medical check up full ya itu ya. Iya, full. Apa aja itu waktu itu ya? Kayaknya rongsen ya. Ya, rongsen, darah, terus mata, jantung juga ya. Jantung, Telinga ya. telinga. Iya. Pokoknya lengkap lah Semua medical check up-nya. Mungkin itulah untuk pengurusan eligibility di sini kita kurang tahu. Pokoknya pengurusan yang di sini kita kurang tahu soalnya itu urusan perusahaan. Yang penting perusahaan udah oke waktu itu Bang ya. Iya. Nah, gitu eligibility turun ke Indonesia, kita terima. Ya. Baru ngurus apa Bang? Baru waktu itu ya, waktu sebelum kita pandemik ya. Kita
ngurus ini namanya EKTLN sebelum KTKLN. kita mengajukan visa ke Kudubes Jepang yang ada di Kuningan Jakarta. Bentar. KTKLN apa bang? Biar tahu ini kawan-kawan. EKTKLN itu elektronik kartu tanda kerja luar negeri. Jadi setiap PMI yang bekerja ke luar negara lain itu dari pihak negara itu diharapkan untuk kita mendaftar EKTKLN. Kenapa? Karena itu sebagai catatan negara bahwasanya warga negaranya itu bekerja di suatu negara. Semacam kalau nggak salah ID-nya tenaga kerja Indonesia ya. Ya. ID-nya tenaga kerja Indonesia atau singkatannya kartu tanda kerja luar negeri KTKLN. Jadi KTKLN kartu tanda kerja luar iya, negeri. iya. Pokoknya sebelum pengurusan visa atau kute, kami waktu itu disuruh ngurus KTKLN. Di mana ngurusnya bang? Di waktu itu di BP3 TKI atau di BP4 TKI juga ada. Kalau di pokoknya yang terdekat dari tempat-tempat teman-teman kalau ingin mengurus itu bisa. Cuman untuk sekarang ya kalau nggak salah ya BP3 TKI udah nggak ada. Jadi diganti lembaganya namanya BP2MI. Oh gitu. Setahu saya ya. BP2MI tahu panjangannya? Sama aja sih. Sama aja ya. Atau BNP2 TKI dia ya. Lebih kalau mau nanya, kalau deket ke BNP2 TKI nanya di situ aja nggak apa-apa. Terus untuk ngurus KTKLN itu ya cari aja di Google Maps BNP2 TKI terdekat gitu. Nanti ditanya-tanya sana cara ngurus KTKLN, persyaratannya apa waktu itu bang yang dibawa ke situ? Persyaratannya yang dibawa ke situ itu eligibility ya. Ya, yang pasti harus ada eligibility sama kontrak kerja. Iya, kontrak kerja. Eligibility sama kontrak kerja. Kemudian BPJS ketenagakerjaan kan? BPJS kita buatnya di situ. Iya, buatnya di situ. Nah, BPJS ketika berkasnya udah dikumpul di situ, baru kita bikin BPJS di situ. Iya, iya. Berkasnya itu, seingat saya itu, itu tadi apa namanya? Eligibility. Ini yang mau dibawa, berkas yang mau dibawa untuk ngurus KTKLN, eligibility. Kontrak kerja, sama BPJS kita ngurus di situ. Sama ini kayak surat izin orang tua wali atau surat izin. Iya, dulu butuh memang enggak sih. Enggak kan? Kalau untuk saat sekarang kalau nggak salah ya itu pakai, soalnya udah diintegrasikan semua. Kayak surat izin dari orang tua gitu ya. Kayak surat izin atau wali sama orang tua atau wali atau suami atau istri. Nah, gitu. Iya. Jadi ada 4 itu ya berkas yang harus dipersiapkan. Nah, sesudah kartu ada ini masih ada. Kalau saya masih ada itu dimintain cap sampai kelurahan kalau nggak salah. Paspor nggak butuh ya? Kayaknya butuh paspor. Tapi nggak dikumpulin, cuma fotokopi. Iya, fotokopi doang. Tapi kalau lebih jelasnya lebih baik nanti tanya langsung ke BP3 TKI atau BNP 2 TKI atau BP 4 TKI. Kalau udah nggak ada itu kan sekarang jadi BP2MI. BP2MI bang ya. Iya. Nah, sesudah KTKLN-nya selesai itu langsung selesai hari itu juga ya bang ya? Ya, untuk berkasnya enggak langsung selesai. Jadi berkasnya kita udah masuk nih kayak seperti pendaftaran. Nanti ada yang terakhir itu ketika kita udah turun visanya udah jadi, baru visa tersebut kita foto terus kita upload lagi ke web tersebut. Sesuai dengan akun kita masing-masing. Setelah itu barulah resmi udah kelar itu dari KTL. Itu seperti itu. Setelah itu selesai, setelah kita ke pengurusan EKTLN itu kan kayak kita ngedaftar dulu gitu, terus dapat print-printan apa gitu, dapat printnya kita bawa ke pengurusan visa ke Dubes Jepang yang ada di Jakarta untuk pengurusan visa ya. Nah, setelah visa turun baru kita upload lagi gitu. Oh iya, sesudah visa turun baru visa kita upload lagi ke websitenya BNP2 TKI atau BP3 TKI itu untuk semacam konfirmasi lah gitu bahwasannya sudah selesai gitu. Ya. Nah, sesudah KTKLN itu selesai, sesudah apa? Visa. Bentar. Pengurusan visanya apa tadi, Bang? Untuk pengurusan visa Tokutegino, kita ke kedubesnya bawa apa aja itu, Bang?
paling cuma bawa paspor, yang itu KTP. yang KTP, KTKLN yang kita urus itu memang belum selesai 100%, tapi adalah berkas yang kita bawakan, tanda bukti bahwasannya pendaftaran, kita sudah pendaftaran. mendaftar KTKLN. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu aja cukup deh. Biaya pengurusan visa waktu itu berapa, Bang? Waktu itu kalau nggak salah 430-an kalau nggak salah. 400-an lah waktu itu ya. Tapi 3 hari sekarang selesai nggak ya? tahu ya. Apalagi sekarang kan lagi pandemik, Iya. ada corona kan, mungkin ada protokol-protokol tertentu yang harus dilaksanakan. Jadi macam-macam. Kalau visa berapa hari selesai, Bang? Visa 1 minggu jadi. 1 minggu ya. Dikirimkan Kalau di Medan, langsung ke tempat Iya ya. kita. Oh iya, biaya yang 400-an itu kayaknya udah sekalian biaya ini deh, pengantaran Oh, kurir biaya itu. ongkos kirim visa kita ke Yang sudah rumah jadi, ya. iya. Iya. Kalau saya langsung jemput sih, 3 hari selesai soalnya. Kalau di Medan. Berarti nggak nyampe segitu ya? Sekitar 380-an gitu kalau Iya, nggak salah. iya. Nanti dicek aja lah websitenya berapa biaya pengurusan visa. Mm-mm. Nah, Tokutegino itu apa, Bang? Hmm? Apa itu Tokutegino? Kok masih nanya apa? Tokutegino ya udah kita Tadi kan kayak. Kitsuse yang kutanya. Oh iya ya. Kalau Tokutegino itu kan kita kayak full apa ya? Statusnya kita udah memang pekerja. Bukan magang lagi magang ya. lagi ya. Bekerja Atau jadi bahasa Inggrisnya specific skill worker. Ya. ya bisa dibilang gitu. Nah, terus sesudah visa kita turun bulan berapa itu ya? Bulan 9 ya. Bulan 9 kalau nggak salah visa turun, KTKLN udah selesai. Intinya visa sih. Nah, terus kita berangkat bukan. Sesudah visa kita turun, kita kirim berkasnya ke perusahaan ya, Bang ya, untuk pembelian tiket kan? Ya. Nah, tiket dibeli bulan Kalau tiket kita kan memang kapan belinya kita nggak tahu ya. Oh. Kita setahunya kita kan dikasih nomor resi tiketnya itu. iya. Nomor tiketnya itu, kemudian kita bawa waktu berangkat, udah kita minta diprintkan ke bandara. Iya. Terus dapatlah itu boarding pass itu. Jadi sedikit cerita, guys. Sebetulnya seharusnya aku berangkat itu bulan 9 di angkatan pertama kami. Tapi gara-gara kebakaran pas di Kalimantan nggak ada pesawat waktu itu, aku ketinggalan. Akhirnya aku ditunda jadi ikut bareng mereka bulan 10 kan, Bang? Iya, jadi Seharusnya aku bulan 9. waktu jadi itu ditunda. tuh kita sebenarnya kita satu angkatan, cuman pemberangkatannya itu Pemberangkatannya dibagi menjadi 2 Iya, gitu. ada yang bulan 9, ada yang bulan 10. Yap. Tapi karena aku ketinggalan pesawat ini gara-gara kebakaran gak ada pesawat yang berangkat, jadinya aku ikut angkatan mereka bulan 10 berangkatnya. Terus berangkat bulan 10 itu langsung kerja, Bang ya. Iya, Sampai sampai sini kita ya kayak Gak ada Kensuse training dulu itu Kensuse kan training kita sebulan kan. sebulan. Kalau ya, ini kayak gak ada center training lagi gitu. kan, langsung kerja. Langsung kerja. Hari pertama kita pengurus-urusan berkas lah, Bang ya. Kayak ngurus KTP, alamat. Kalau KTP kan kita dapat ketika udah sampai Oh, iya, bandara, iya. kita mau keluar dari imigrasi, kita dikasih KTP. Tapi bentar, Bang, ngomong-ngomong, dengar-dengar angkatan pertama Tokutegino. Hah? Angkatan pertama Tokutegino di Osaka kita katanya ya. Kata siapa? Dengar-dengar ya orang perusahaan bilang begitu waktu itu. Oh, kalau soal itu kurang tahu saya. Saya dengar-dengar sih yang di Osaka pertama kali Tokutegino kita. Ya. Karena baru diresmikannya itu bulan 8 Tokutegino. Kita berangkat. Bulan 4 nih, Mang. Itu peresmian dari pemerintah. Indonesia tanda tangan sahnya bulan 8. Oh, malah kurang tahu saya. Iya. Itu bulan 8, tapi dari Jepangnya bulan 4 udah dibuka itu. Indonesia menerima apa EMO ya? MOU-nya ya, kayak Ya, surat kayak perjanjian EU-nya gitu. perjanjian kerja antar negara itu bulan 8 disahkan di Indonesia. Nah, kita bulan 9 seharusnya itu berangkat. Kalau nggak salah sih, kita yang pertama katanya. Nah, bersyukur juga bisa balik lagi ya, Bang ya. Ya. Nah, terus Bang, nggak ada biaya ya untuk Tokutegino? Kalau kita nggak ada biaya, cuman biaya mandiri aja sih buat ngurus Oh iya. visa. Biaya pengurusan KTKLN, visa,
Semua biaya kita tanggung sendiri kecuali pesawat doang ya. Pesawat kita di Biaya perusahaan. Sama biaya apartemen bang. Apartemen udah include perusahaan itu, kita Iya, disediain mes. Hampir sama kayak Kenshuse. Nah, bedanya kalau Tokute kita diperbolehkan untuk mencari tempat tinggal sendiri. Kita nyari apato sendiri gitu. Iya. Atau mau kolektif sama teman-teman nyewa apato yang kamarnya 3 satu-satu, atau mau kamarnya 3 diisi 2 orang, nanti yang satu buat tamu keluarga sendiri gitu bisa. Iya. Kalau Kenshuse kan Tergantung kebutuhan dan keinginan masing-masing Iya. person. Iya. Di situ sih kelebihannya kalau Tokute. Cuman ya itulah. Terus bang, kalau boleh tahu visa Tokute itu berapa lama bang? Biar kawan-kawan pada tahu nih, visa Tokute itu kalau Kenshuse kan 3 tahun nih. 5 tahun bisa. Tokute 5 tahun, tapi dia per tahun diperpanjang bang ya. Sama sih sebenarnya, sama kayak Kenshuse juga per tahun gitu perpanjang kan. Nah, kalau dari pemerintah ya Mas ya. Ya Bang ya Jos ya. Itu katanya enggak katanya sih emang izin tinggalnya itu dikasih 5 tahun. Oh gitu ya. Nah 5 tahun. Dalam 5 tahun itu sebenarnya kita diperbolehkan juga kalau mau pindah perusahaan ke yang lain. Oh boleh bang ya. Boleh. Terus kalau udah 5 tahun, tapi ini baru wacananya dari pihak Jepang ya Mas. Kalau udah 5 tahun kita boleh diperpanjang lagi. Kita boleh bawa keluarga inti. Itu Tokute Gino 2. Ya, kalau yang tahun pertama sampai kelima itu masih belum boleh bawa keluarga. Nah, Tokute kedua 10 tahun ya bang ya. Ya, jadi Tokute ada 2 ya. Iya. Untuk sekarang ya. Tokute Gino 1 sama Tokute Gino 2. Yang pertama itu masih belum boleh bawa keluarga inti. Yang kedua boleh. Cuman yang kedua ini setahu saya enggak semua sektor bisa lanjut ke Tokute Gino 2. Tapi nggak tahu, kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Kalau masih bisa diperpanjang dan rezeki kita masih di situ ya mungkin kita perpanjang. Kalau enggak ya pulang juga boleh. Nah, dalam kontrak kan kita diperpanjang tuh per tahun tuh. Kita juga boleh pindah perusahaan. Nah, kita sebenarnya putus kontrak pun juga boleh. Maksudnya misalnya kita baru 2 tahun pengen pulang. Udah nggak pengen lagi di Jepang kan, entah kita di Indonesia punya rencana sendiri, punya usaha atau mau kerja di mana atau mau jadi penerjemah atau bagaimana, kita boleh pulang tuh. Boleh pulang. Itu bedanya sih sama Kenshuse bang. Tapi kalau Kenshuse wajib selesai. Kalau udah kontrak 3 tahun harus diselesaikan 3 tahun. Harusnya wajib sih. Cuman ada juga yang ingin minta pulang, jadi mengundurkan diri dari program gitu. Iya. Situ sih bedanya. Terus bang, kalau boleh tahu nih, mungkin ini yang ditunggu sahabat-sahabat sekalian. Yap. Gajinya Tokute Gino berapa? Oh, untuk gaji Tokute Gino itu relatif ya? Relatif ya. Relatif tuh dalam artian setiap perusahaan itu berbeda-beda dan setiap daerah juga beda-beda. Ya. Intinya waktu kita semasa Kenshuse sama sekarang gajinya udah beda bang ya. Oh, untuk perbedaannya nggak beda jauh sih. Mungkin selisih 20% mungkin ya. 20-30%an, nggak terlalu banyak. Tapi ya lumayan lah 20%-nya di sini. Kalau kita mau ngirit, kita mau hemat buat nabung, bisa lah buat tambah-tambah. Gak berani nih buka-bukaan tentang gaji. Nggak perlu. Kalau saya nggak usah buka-bukaan. Buka baju aja, lebih milih buka baju kayaknya. Soalnya udah banyak teman-teman Tokute Gino yang buka-bukaan sih. Ya masih kita sekitaran segitu. Kita bukan yang nggak mau ngasih tahu tentang gaji, tapi karena gaji itu berbeda-beda, takutnya ada kawan yang merasa gimana ya. Enggak juga sih, kalau kamu mau ngasih tahu juga enggak, aku juga nggak mau bang. Jadi kayak kesannya nanti, loh kok kami segini, kata teman-teman yang di sana. Enggak. Kok takutnya gitu kan, ada yang membanding-bandingkan. Intinya udah lebih nyaman lah dibanding yang dulu ya. Udah lebih enak dikit. Ya. Tapi udah lebih
bisa lah nabung sekarang. Kalau dulu aku masih susah nabung sih. Iya bang, gajinya pas-pasan bang. Sebenarnya bisa nabung walaupun gaji pas-pasan, tergantung kepada Iya diri sih. kita masing-masing. Manajemen keuangan kita bagaimana sih? Iya, Lebih iya. ke situnya. Jadi gimana perasaannya sesudah jadi Tokute gini bang? Sekarang udah tahun keberapa bang? Ini udah memasuki tahun kedua. Tahun kedua ya bang ya. Dari 2019 sekarang 2020. Kita udah tanda tangan kontrak tahun kedua Tokute Gino. Kalau lancar terus kita pulang tahun berapa bang? 5 tahun. 2024 ya? Ya, 2024. kalau nggak perpanjang ya. Kalau nggak diperpanjang, emang tahan dong. Iya, tergantung masing-masing, nggak tahu, kita lihat ke depannya nanti. Iya iya. Kalau aku sih ya mau berapa tahun, yang penting ya semangat aja kerjanya ya bang ya. Yap. Ya, Udah setahun kok masuk malam ya. lebih. Iya. Masuk malam terus dia guys. Gajinya lebih tinggi dari kita. Enggak. Iyalah, nggak usah bohong kok deh. Buktinya aku minjem terus sama dia. Ah, Jadi bukan masalah besar gaji atau enggak, pengeluaran juga besar, guys. Biar tahu ya bang ya. Jadi kadang orang mikir gaji kita besar, padahal pengeluaran kita kadang lebih tinggi tuh. Kita Jadi curhat susah ya. Kalau maksudnya orang-orang lebih mungkin curhatnya yang bahagia-bahagia, kita curhatnya ya apa adanya, yang susah bilang susah, Iya, susah senang terus. bilang senang ya. biar jangan orang-orang mikirnya di Jepang enak ya, gajinya sekian katanya kan. Padahal ya sesuai lah sama capeknya kerja. Enggak juga sih. Hmm? Enggak juga. Sama aja kalau kalau kita ikuti gaya hidup yang di sini ya sama aja kayak kita kerja di Indonesia, terus kita hidup lifestyle-nya ikut di Indonesia seperti apa, seperti itu. Semua tergantung kepada diri kita masing-masing kalau dari segi saya. Iya sih. Gimana bang? Nyaman Apa itu? nggak Biasa tinggal aja. di Jepang? Biasa sama aja. Hmm. Mungkin lebih ke ini ya. Apa planning ke depan yang mau kita capai itu seperti apa, dan apa yang mau kita lakukan seandainya kalau kita udah nggak mau melanjutkan kerja di sini, terus di Indonesia mau usaha atau mau bekerja atau mau jadi Pengusaha pegawai. atau mau jadi pegawai selamanya, yaitu pilihan kita masing-masing toh. Jadi untuk terakhir kalinya, pesan-pesannya untuk kawan-kawan yang pengen ke Jepang apa bang? Kasih pesan-pesan supaya gimana gitu. Kalau ingin ke Jepang ya udah pokoknya semangat aja, tetap Semangat. pegang teguh tujuan kalian. Tujuannya ke Jepang mau ngapain gitu toh. Ya, sama jangan lupa buat planning finansial. Ya, betul. Jangan boros. Jangan terbuai sama gaji, jadinya di sini ngikutin style kawan-kawan sampai lupa nabung ya bang ya. Ya, Oke, sekian dulu untuk bincang-bincang kita, atau aku nyebutnya sih Tante Jepang bang. Tante Jepang. Tanya tentang Jepang. Buset. Ini Tante Jepang episode kedua bersama Bang Mali. keren. Tante Jepang, tanya tentang Jepang. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke? Subscribe. Dukung terus channel kita akan bahas-bahas tentang Jepang untuk selanjutnya. Oke bang? Channel kita. Channel kita lah. Ini channel kita apa channel? Tentang kita. Ya kita bersama penonton toh. Enggak, ini channel siapa ini? Channelku dulu lah. Oh. Nanti channelmu toh. Kenapa kita? Kita kan satu hati. Oke. Sekian dulu. Jangan lupa subscribe. Gitu aja. Itu aja lah. Apalagi mau lu bilang? Ada lagi pesan-pesan bang? Kirain mau promosiin. Promosiin apa? Kamu promosi apa? Cewek? Channel lah, bro. Oh iya, lupa. Nanti ku potong ini ke tengah. Iya. Hampir lupa guys. Jangan lupa di subscribe channelnya bang kita. Apa nama channelnya bang? Madekung. Yang kuat-kuatku di sini. Madekung. Di eja bang, eja bang. MADE spasi KUN. Nanti saya lampirkan di bawah ini ya. Oke. Oke. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih sudah menonton. Di akhir kata kami ucapkan semoga membati. Dadah. Bye bye.